Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delorasa. Saya dari kelas 1 ATC BP 1901051013. Baiklah, di sini saya akan menjawab ujian tengah semester dasar telekomunikasi, yaitu terdapat 10 soal. Untuk itu langsung saja saya jawab pertanyaan nomor 1 dengan pertanyaan yaitu jelaskan prinsip kerja transducer, mikrofon, dan speaker. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang transducer. Transducer adalah suatu alat elektronik yang dapat mengubah satu energi ke energi lainnya. Dan langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja mikrofon. Nah, apabila seseorang berbicara di depan sebuah mikrofon, maka ia akan masuk kepada diafragma yang terdapat dalam mikrofon tersebut. Nah, diafragma tersebut akan bergetar sesuai dengan tekanan udara yang diberikan. Akibatnya, lilitan yang terdapat di belakang diafragma tersebut akan bergerak maju mundur sesuai dengan tekanannya. Nah, lilitan yang di antara magnet tersebut akan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja sebuah speaker. Nah, arus listrik yang tadi dihasilkan oleh sebuah mikrofon akan menghasilkan medan listrik pada sebuah speaker. Nah, arus listrik yang tadi masuk akan membuat medan yang ada di sini itu akan menarik yang ada di lilitan. Nah, karena magnet yang dipasang oleh speaker di sini tidak akan bergerak, maka akan memaksa lilitan ini akan bergetar. Nah, getaran tersebut akan menggetarkan kerucut yang ada pada speaker ini. Nah, ini akan menghasilkan bunyi atau suara seperti yang kita omongkan atau kita bicarakan pada mikrofon. Nah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Nah, yang pertama itu domain waktu. Domain waktu itu terdiri dari dua sumbu. Yang pertama adalah sumbu amplitudo dan yang kedua adalah sumbu waktu. Nah, sebelum kita mengetahui domain waktu, kita harus mencari dulu untuk sinyal sinusnya, yaitu terdiri dari amplitudo, terus sinus, dan 2pi dan f. F-nya itu adalah frekuensi dan terakhir adalah T-nya, itu waktu. Nah, untuk itu kita pada domain waktu kita menggunakan alat ukur berupa oskiloscop untuk mengerti domain waktu. Nah, kita harus mencari gelombang sinusnya terlebih dahulu untuk mengetahui domain waktu. Yang kedua yaitu domain frekuensi. Domain frekuensi itu terdiri dari dua, yaitu amplitudo dan frekuensi. Nah, untuk frekuensi tersendiri kita tidak harus mencari gelombang sinusnya, karena kita bisa langsung mengetahui frekuensi saat kita mengeluarkan sinyal suara tersebut. Nah, untuk alat ukur di domain frekuensi yaitu spektrum analyzer. Untuk itulah domain frekuensi dan domain amplitudo yang karakteristik yang saya ketahui. Nah, ini merupakan contoh karakteristik dari domain waktu. Ini adalah domain waktu. Dan ini adalah domain frekuensi. Yang ini adalah amplitudonya. Dan yang ini adalah waktunya, ini dan di frekuensi karena terdiri dari amplitudo dan frekuensi, dan juga ini adalah gelombang sinus yang tadi kita cari gelombang sinusnya terlebih dahulu. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Kenapa pada sistem wireless kita membutuhkan modulasi? Coba bayangkan saja, apabila kita ingin mengirimkan sinyal informasi atau sinyal suara dengan frekuensi rendah, itu sangat membutuhkan antena yang sangat panjang. Untuk itu, bagaimana caranya agar kita dapat mengirimkan sinyal suara dengan frekuensi rendah dengan antena yang sangat kecil? Yaitu dengan cara memodulasi sinyal informasi dengan sinyal carrier agar menggunakan antena yang kecil. Untuk itu, modulasi digunakan agar frekuensi sinyal suara yang kecil dengan menggunakan antena yang kecil. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 4. Modulasi adalah penumpangan sinyal informasi dengan frekuensi rendah ke frekuensi tinggi dengan dibawanya dari sinyal carrier. Nah, tujuannya itu agar sinyal informasi dengan frekuensi rendah dapat dikirim dengan menggunakan antena yang kecil. Nah, selanjutnya yaitu modulasi amplitudo. Modulasi amplitudo merupakan
modulasi yang merubah parameter amplitudo dari sinyal pembawa sesuai dengan parameter perubahan dari amplitudo saat dari sinyal informasi. Nah, amplitudo yang tadinya konstan dapat berubah sesuai dengan sinyal informasi yang ada. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu penurunan rumus dari sinyal modulasi amplitudo. Yang pertama itu yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu persamaan dari sinyal informasi, yaitu XMT, yaitu ini adalah sinyal informasi, kemudian itu sama dengan sinyal modulasi maksimum sin 2pi FMT. Nah, di sini amplitudo maksimum dari sinyal informasi adalah sinyal frekuensi dari sinyal informasi. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui juga rumus dari sinyal pembawa atau sinyal carrier dengan XCT. CT max sin 2pi FCT. Nah, begini. Selanjutnya dari sini bahwasannya modulasi AM adalah modulasi dengan merubah parameter amplitudo AC max. Dari AC max ini atau sinyal carrier sesuai dengan parameter amplitudo sesaat atau XMT, sehingga kita dapat mendapatkan persamaan XCT AC max ditambah XM T sin 2pi FCT. Nah, selanjutnya dari XMT ini kita masukkan nilai yang ini, kita masukkan dari sini kemari menjadi XCT sama dengan AC max ditambah AM max sin 2pi FMT sin 2pi FCT. Nah, selanjutnya ini dikalikan dengan amplitudo sinyal pembawa maksimum berbanding dengan amplitudo sinyal pembawa maksimum. Nah, selanjutnya ini kita kalikan dengan amplitudo sinyal yang ada di sini. Kita tulis ulang menjadi CT sama dengan AC max per AC max dikali AC max ditambah AC max per AC max dikali AM max sin 2pi VMT dikali sin 2pi VCT. Nah, M sama dengan itu AM max per AC max, sehingga dapat kita tuliskan
XCT sama dengan AC max per AC max dikali AC max ditambah M max per AC max dikali AC max sin 2pi FMT di sin dikali 2pi XCT. Nah, karena ini adalah ini, maka dapat dituliskan menjadi XCT sama dengan AC max per AC max dikali AC max ditambah M AC max sin 2pi dikali sin 2pi XCT. Nah, selanjutnya AC max sama AC max ini adalah sama dengan 1, maka persamaan dapat kita tulis kembali menjadi X sama dengan 1 AC max ditambah M AC max sin 2pi FMT sin 2pi VCT. Nah, selanjutnya AC max ini dapat kita sederhanakan menjadi sama dengan AC max 1 ditambah M sin 2pi FMT sin 2pi FCT. Nah, jadi inilah rumus turunan dari modulasi amplitudo. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 6. Indeks modulasi adalah modulasi yang menunjukkan seberapa besar sinyal informasi yang mempengaruhi amplitudo sinyal pembawa. Nah, nilai indeks modulasi harus diperhatikan apabila nilai modulasinya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 7. Bandwidth adalah pita frekuensi yang ditepati oleh sinyal. Bandwidth termodulasi AM adalah frekuensi carrier yang dikurang dengan frekuensi modulasi yang menepati posisi lower side frequency atau LSF, dan juga modulasi yang frekuensi carriernya ditambah dengan frekuensi modulasinya yang menepati posisi upper side frequency atau USF, dengan modulasi AM-nya akan 2 kali frekuensi modulasi.